alladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada kata-kata nikmat. Ada kata-kata nikmat. Untuk itu isi daripada Al-Fatihah yang paling penting, dan kita tahu Al-Fatihah inti daripada Al-Quran adalah mengenal hakikat nikmat dan siapa orang yang diberikan nikmat. Ini adalah krusial dalam hidup kita, karena semua kita minta nikmat. Yang kita impikan adalah nikmat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, menjelaskan untuk kita jalan yang kita minta adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Pertama, siapa mereka? Orang yang diberikan nikmat itu siapa? Seakan-akan nikmat hakiki hanya untuk mereka, yaitu diterangkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 68-69 atau 69-70. 68-69 ya. Yaitu kata Allah, mayyuti'ir rasula wa rasulahu, mayyuti'illaha wa rasulahu wa mayyuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang bersama. Mereka lah orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang benar, jujur, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang saleh. Fahasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah orang-orang yang terbaik sebagai teman. Nah, ini perlu kita renungi bersama ini. Jadi kalau kita ingin menyimpulkan siapa yang paling sukses, siapa yang paling sukses dalam kehidupan, karena kehidupan ini ujung-ujungnya cari nikmat Allah, cari rahmat Allah. Maka kemudian bertanya, siapa yang menjadi tolok ukur orang yang paling sukses dalam meraih nikmat Allah? Ternyata 4 orang itu, 4 golongan itu. Yang pertama, para nabi, yaitu orang yang mendapatkan wahyu dari Allah dan
membimbing umat dengan wahyu tersebut. Yang kedua, siddiqin, orang yang jujur, orang yang benar dalam imannya, orang yang cepat membenarkan kebenaran dan selalu benar. Dalam surat Zumar apa Bu? Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang datang dengan kebenaran dan mendatangkan kebenaran. Jadi langsung kena apa namanya? Porosnya. Kemana saja, di mana saja dia membawa kebenaran, akidah yang benar, amal yang benar, hukum yang benar, akhlak yang benar. Wasaddaqa bihi, dan membenarkan kebenaran. Ulaika humul muttaqun, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Lahum ma yasha'una inda rabbihim, mereka adalah mendapatkan semua yang mereka inginkan. Di mana mereka mendapatkan? Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Perhatikan, mendapatkan semua yang diinginkan di mana? Di sisi Rabbnya. Ya kalau di sisi Rabbnya pasti sempurna. Wadzalika jazaa'ul muhsinin, mereka adalah orang-orang yang ihsan. Jadi yang kedua adalah orang yang jujur. Ini sebagai fokus. Jadi kalau nabi, jadi nabi mungkin nggak kita? Ya tertutup kok ya. Tapi mendapatkan kemuliaan seperti kemuliaan nabi mungkin nggak? Mungkin. Beda kita dengan nabi, kalau nabi nerima, kita mengamalkan. Jadi beda kita dengan nabi, kalau nabi itu menerima wahyu, mendakwahkan, mencontohkan. Kalau kita melaksanakan apa yang diwahyukan beliau, substansial juga. Pahami apa yang dibawa oleh nabi dan kita amalkan apa yang dibawa oleh nabi. Maka kalau orang sudah mengatakan good looking itu membawa teroris, loh, bayangkan Allah mengatakan orang yang membawa kebenaran, para nabi, para rasul, membenarkan kebenaran yang dibawa oleh nabi, itu orang bertakwa, orang terbaik, orang yang selalu ihsan. Lah kok dibilangi teroris? Tak ngomong ngono supaya ya ana hubungane sing tak kajekke sing ana ing masyarakat ngono lho. Ngaji itu harus sesuai dengan apa yang menyelesaikan masyarakat, benar nggak? Jadi omongan orang ini itu sudah terbalik-balik dan sangat kufurnya, sangat kejinya, sangat dolimnya. Maka kalau sampai nggak ada gerakan dalam mengungkapkan kebencian orang ini, itu kelihatannya terlalu banget umat ini. Maka semua yang hafal Quran atau ingin hafal Quran, semuanya mengungkapkan, ya Allah berikanlah balasan kepada orang yang ngomong ini sesuai dengan bagaimana membuatku murka. Masa yo kabeh doa ra dikabulke yo. Karena bukan pribadi kita yang kita kan. Qur'annya itu loh.
Bayangkan Quran dijadikan jalan menuju teroris. Giliran berikutnya buzzer-buzzer ketangkap 50 sekian pesta seks. Daripada pendukungnya diam aja nggak ngomong apa-apa. Masalah nggak ini? Masalah besar ini. Jadi itu as-siddiqin, ngomongnya benar, perbuatannya benar, dan cepat membenarkan yang benar. Pokoknya kalau benar saya ikut, kebaikan aku ikut. Begitu, nggak usah mikir-mikir lama. Kemudian was-siddiqin wasyuhada. Nah, syuhada. Syuhada ini penting banget. Karena kebenaran itu apa? Harus ada saksinya, benar gak? Penting ini ya. Kebenaran itu harus ada saksinya. Maka Allah mengangkat dirinya sebagai saksi untuk kebenaran. Maka dikatakan apa? Qulillahu akbaru syahadah. Allah itu saksi yang paling besar. Wallahu yashhadun, dan Allah memberikan persaksian. Syahidallah annahu la ilaha illallah. Allah memberikan persaksian. Jadi syuhada itu adalah orang-orang yang tegak dengan persaksian dan memberikan saksi akan kebenaran tauhid. Maka ketika bendera la ilaha illallah kok dilecehkan, kita harus terdepan itu. Nanti yang bakar bendera la ilallah kalau mati terbelone jangan ditulis la ilaha illallah. Syuhada kan orang yang mati syahid. Gimana sih syuhada, orang yang mati syahid? Syuhada itu orang yang memberikan persaksian bahwa nyawa dan darah, harta itu lebih murah dan siap dikorbankan demi tauhid. Saya ingin tanya Bu, darah dengan tauhid mahalan mana? Mana yang harus dikorbankan, tauhid demi darah atau darah demi tauhid? Bukti ini opo? Mobil dengan tauhid mahalan mana? Siap bela tauhid dengan mobilnya, atau bela mobil dengan tauhid? Kalau ada mobil kita diganggu orang, kita marah. Tapi kalau tauhid diganggu orang, itu kalau di sini ditanya mana yang lebih mahal, darah atau tauhid, kita mengatakan tauhid lebih mahal. Tetapi nanti kalau di hari akhirat, ayo siapa yang jadi saksi bahwa darah itu siap dikorbankan untuk tauhid? Siapa yang bisa berdiri? Orang yang mati syahid. Dia sudah buktikan kok, ya Rabb, ketauhidanmu lebih mahal daripada darahku. Buktinya sudah kutumpahkan. Aku sudah mati, darahku sudah berkucur.
dan aku mati untuk Engkau ya Allah. Itu orang yang terbaik itu. Itu orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Maka orang yang mati syahid itu ingin bolak-balik mati syahid lagi. Jabir bin Abdullah suatu saat kelihatan kok sedih amat. Kata Nabi, ada apa kok sedih amat wahai Jabir? Begini ya Rasulullah, bapak saya Abdullah bin Sa'id bin Jubair, Abdullah bin Jubair Ibn al-Haram ini mati syahid. Dia sebagai kepala komandan pemanah di perang Uhud. Dia mati syahid, meninggalkan anak-anak perempuan banyak. Aku laki-laki sendiri, gak ada yang ngurusi mereka. Jabir, mau gak aku kasih tahu apa yang dilakukan oleh Allah kepada bapakmu? Baik ya Rasulullah. Apa? Bapakmu itu dipanggil oleh Allah, diajak bicara oleh Allah secara langsung. Tidak ada penerjemah dan tidak ada hijab. Ditanya, Abdullah, engkau ingin apa? Enggak ingin apa-apa ya Allah, udah masuk surga enak kok. Ingin apa? Engkau ingin apa? Karena ditanya terus akhirnya jawab, gini ya Rob, aku ingin balik ke dunia. Loh, untuk apa? Mati syahid lagi. Jadi ingin mati lagi, ingin tertusuk lagi. Iya, ternyata enak mati syahid itu. Ternyata mati syahid itu enak. Yo nggak bisa, sudah kutentukan kematian cuma sekali saja. Kalau gini deh, aku tak ngasih tahu kabar gembira ibu-ibu pengajian di DSKS itu, supaya mereka nggak usah sedih, nggak usah. Kalau dia mati syahid nggak usah sedih, dan mereka juga nggak usah sedih. Udah kalau begitu aku yang nyampaikan saja. Turun firman Allah, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kau menyangka orang yang mati di jalan Allah, terbunuh di jalan itu mati. Bal ahya, bahkan mereka itu inda rabbihim, di sisi mereka yurzaqun, mereka diberikan rezeki. Farihin, mereka bergembira, senang mereka. Bima atahumullah min fadli, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia. Wa yastabsyirun, dan mereka bergembira pula. Bergembira dengan apa? Billadzina lam yalhaqu bihim, dengan orang yang belum nyusul mereka. Alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak sedih dan tidak takut. Insyaallah orang yang nyambung dengan syuhada itu ngikuti mereka, nggak takut, nggak sedih. Nah begini, ini orang yang mendapat nikmat. Dan yang ketiga, as-solihin, orang-orang yang saleh. Yang saleh itu apa Bu? Yang bisa beramal soleh. Salihin itu orang yang banyak amal solehnya. Amal soleh itu apa Bu? Amal yang moralis. Moralis itu amal yang sangat ikhlas dan amal yang sangat produktif karena ngikuti Nabi. Jadi amal yang didasarkan atas keikhlasan dan amal yang didasarkan atas ittiba sunnah Nabi. Nah inilah orang-orang soleh. Ibu-ibu, bicara tentang solihin, itu cita-cita semua para nabi, para rasul. Wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas. Ini Raja Sulaiman. Raja Sulaiman sudah jadi raja. Dia melihat raja enggak akan sempurna kecuali kalau dia jadi orang soleh. Matikanlah aku
susulkanlah aku bersama orang-orang saleh. Maka tawaffani musliman wa alhiqni bis, matikanlah aku sebagai seorang muslim dan susulkanlah saya dengan orang-orang saleh. Nah, inilah yang jadi pikiran kita ibu-ibu kalau kita ngaji, fokus apa? Saya ingin mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu aku ingin seperti orang yang paling sukses mendapatkan nikmat Allah. Satu, nabi. Kalau jadi nabi nggak bisa memperjuangkan apa yang dibawa oleh nabi. Yang kedua, aku ingin selalu jujur, benar dalam ucapanku, perbuatanku, dan responsif dengan kebenaran dan kejujuran. Dan aku ingin buktikan menjadi saksi terbesar untuk menunjukkan darahku, hartaku, anakku, keluargaku, ku persembahkan untuk keagungan dan keesaan Allah. Kalau belum ke sana, minimal apa? Hidupnya penuh dengan amal soleh. Jadi ternyata nikmat itu tidak berupa duit. Kan tidak disebutkan orang yang kuberikan nikmat adalah para konglomerat. Enggak disebutkan konglomeratnya, enggak disebut sama sekali itu. Atau orang yang jadi pejabat. Enggak. Jadi konglomerat enggak disebut, pejabat tidak disebut, atau orang yang sangat terkenal. Enggak. Mereka mungkin banyak yang nggak dikenal. Ya. Jadi kalau ngaji di sini nggak usah dikait-kaitkan supaya jadi orang kaya, ngaji saja. Nanti kalau ngaji nggak kaya-kaya, maka nggak usah ngaji lagi. Enggak. Jadi jangan apa, infak. Nanti kalau biar diganti biar kaya, ternyata infaknya jalan kok ya nggak kaya-kaya, berhenti infaknya, ya salah. Masuk transaksional banget sama Allah. Jangan begitu. Nah, di sini dikatakan, ya, karena ini ngaji kitab, tadi tambahan saja atau muqaddimah sebelum saya baca. Min dzikril am alaihim wa tamyizhum an ta'ifatail ghadab wad dalal. Menyebutkan siapa yang diberikan nikmat dan membedakan mereka dari dua golongan yang dimurkai dan sesat. Fanqasaman nasu bihasabi ma'rifatil haqqi wal amala bihi ila hadil aqsami tsalatsah. Orang-orang itu berkaitan dengan kenalnya mereka terhadap kebenaran dan mengamalkannya menjadi 3 golongan. Satu, seorang hamba itu imma dia tahu benar atau nggak tahu benar. Jadi orang itu imma tahu kebenaran atau tidak tahu kebenaran. Dan orang yang mengetahui kebenaran bisa mengamalkan tuntutan kebenaran itu atau kelakuannya berbeda dengan kebenaran itu. Iya kan? Benar nggak? Seorang ustadz bisa saja kelakuannya berlawanan dengan ilmunya dan bisa sesuai dengan ilmunya. Fahadi aqsamul mukallafin la yakhruju anhal abadah. Pembagian ini permanen sampai hari kiamat. Fal alim bil haqqil amilu. Maka apa? Kita tahu
orang yang tahu kebenaran dan mengamalkan kebenaran, wal mun'am alaih. Orang yang tahu kebenaran dan mengamalkan kebenaran, itulah yang diberikan nikmat. Nikmat luar biasa. Ibu sampai di sini ngaji satu ayat, ngamalkan, wah ibu sudah dapat nikmat luar biasa itu. Wa huwa alladzi zakka nafsahu bil ilmin nafi' wal amal salih. Dialah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Jadi kita ingin mensucikan diri kita dengan ilmu yang benar dan amal yang bermanfaat, benar. Wa huwal muflih. Dialah orang-orang yang dialah orang yang sukses. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh benar-benar beruntung orang yang mensucikan dirinya. Wal alimul bihi al muttabi hawa wal maghdub alaih. Adapun orang yang tahu kebenaran tapi yang diikuti hawa nafsunya, mungkin nggak Bu? Ilmunya luar biasa tapi hawa nafsunya yo gebu-gebu. Antara ilmu dan hawa nafsu berantem, yang menang nafsunya. Wal maghdub alaih. Dialah orang yang dimurkai. Jadi setelah tahu itu berat loh Bu. Setelah tahu itu berat. Untuk ngamalkan yang diketahui itu gak sederhana. Perlu apa? Energi lebih. Wal jahilu bil haqqi huwa dhal. Orang yang enggak tahu kebenaran itu adalah orang yang sesat. Wal maghdub alaihi, dan dia juga dimurkai sih sebetulnya. Dia sesat dan dimurkai. Dolun an hidayatil amal. Dan maghdub, tambahan maghdub itu orang yang apa? Dimurkai. Itu adalah dolun an hidayatil amal. Jadi orang yang dimurkai itu yang sesat dari hidayah untuk mengamalkan. Karena hidayah ada dua Bu ya. Hidayah mengetahui kebenaran dan hidayah mengamalkan kebenaran. Sesat ada dua. Sesat mengetahui kebenaran, sesat dalam mengamalkan. Orang yang tidak mengamalkan kebenaran, tidak mendapatkan hidayah mengamalkan kebenaran, dialah orang yang termurkai. Wabdol, dan orang yang sesat itu maghdubun alaih. Perhatikan Bu, ada kalimat cukup menarik. Orang yang dimurkai adalah orang yang tersesat dari hidayah amal. Bisa dipahami Bu? Adapun orang yang tersesat adalah dimurkai karena tersesat dari mengetahui kebenaran. Al-mujib lil amal, yang mengantarkan untuk amal. Fakullun minhuma dolun maghdubun alih. Maka orang yang dol itu tersesat, dimurkai enggak? Dimurkai. Orang yang dimurkai sesat enggak? Kan Quran seakan-akan apa? Satu orang yang tersesat, yang satu tapi sebetulnya apa? Yang dimurkai juga sesat, yang sesat juga dimurkai. Cuma yang satu dominan sesatnya, yang satu dominan dimurkainya. Maka semuanya itu tersesat dimurkai
Akan tetapi orang yang meninggalkan mengamalkan kebenaran, orang yang meninggalkan amal dengan kebenaran setelah mengetahui, lebih berhak untuk dikatakan dimurkai. Benar nggak? Orang yang tidak mau mengamal kebenaran. Jadi gitu, ibu-ibu pengajian wis dikorai saben dinane, sudah tahu benar tapi nggak mengamalkan, itu lebih berhak disebut orang yang timur kai. Benar nggak? Karena dia tahu kok nggak ngamalkan. Dia sesat nggak? Sesat, tapi lebih berhak untuk dikatakan apa? Dimurkai. Itulah Yahudi. Yahudi itu tahu kebenaran, tetapi tidak mau mengamalkan. Maka kemurkaan itu lebih keras pada mereka. Maka orang yang tahu kebenaran tapi tetap nekat, Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 90, bi'sa mashtarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghya ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bi ghadabin ala ghadab. Sangat buruk apa yang mereka beli dengannya diri mereka, karena kafir dengan apa yang Allah turunkan, karena kedengkian bahwa Allah telah memberikan kenikmatan kepada siapa yang dikehendaki dari karunia-Nya, dari hamba-hambanya. Maka faba'u bi ghadabin ala, mereka pulang dengan murka ditambah murka lagi. Jadi kemurkaan demi kemurkaan. Ini Yahudi. Surat Al-Maidah yang 60. Tambah lagi tadi surat Al-Baqarah 90. Kalau surat Al-Maidah 60, qul hal unabbiukum bisyarri min dzalika mathubatan indallah mal'anahullah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat taghut ulaika syarrum makana wa dhallu an sawa'is. Jadi Yahudi itu suka ganggu Nabi. Allah bilang Nabi gini, omongnya mereka, maukah aku kasih tahu yang lebih buruk dari itu semuanya, balasan dari Allah, yaitu orang yang dilaknat oleh Allah. Wah. Yang kedua, dimurkai oleh Allah. Dilaknat, dimurkai, plus apa? Di antara mereka dijadikan kera, anjing babi, penyembah setan. Mereka lah orang yang paling buruk posisinya dan paling sesat dari jalan Allah. Dol juga kan, sesat juga kan, tetapi lebih dominan apa? Kemurkaan. Wal jahil bil haqqi, adapun orang yang tidak tahu kebenaran, ahaqqu bismid dhalal, lebih berhak dikasih nama sesat. Jadi kalau kita nggak mau ngaji, itu sesat. Nggak tahu kebenaran, itu sesat. Itulah sifat Nasara. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah 77, qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum
Wahai ahlul kitab, janganlah berlebih-lebihan dalam agama kami. Ghairal haqqi, tanpa kebenaran. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti ahwa qaumin, hawa nafsu suatu qad dallu min qabl, yang telah sesat sebelumnya. Wa adallu katsira, dan menyesatkan orang banyak. Udah sesat, aktif lagi dalam menyesatkan orang lain. Wa dallu an sawa'is sabil, dan sesat dari jalan yang lurus. Jadi yang pertama bicara tentang Yahudi, yang kedua adalah ya, Nasoro. Ada hadisnya, Bu, dari Adi bin Abi Hatim. Adi bin Hatim, Rasulullah bersabda, al-Yahud maghdubun alaihim wan Nasara dallun. Orang Yahudi itu dimurkai, orang Nasara sesat. Fa fi dzikril mun'am alaihim wa hum man arafal haqqa wattaba'u. Dalam penyebutan orang yang mendapatkan kenikmatan, siapa? Mengenal kebenaran, mengikuti kebenaran. Wal maghdub alaihim wa hum man arafahu wattabahawah. Orang yang dimurkai adalah orang yang mengetahui kebenaran tapi mengikuti hawa nafsunya. Waddallin, dan orang yang sesat, yaitu orang yang bodoh kebenaran, risalah dan kenabian, dikarenakan realita manusia begitu berkaitan dengan risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang sangat menarik di sini. Ketika ada nikmat dinisbahkan kepada Allah, benar gak? Ketika ada nikmat, an'amta, engkau memberikan Tapi kalau murka dan sesat disebutkan gak siapa yang menyesatkan? Enggak. Ghairil maghdub, dia dimurkai. Siapa yang murkai? Enggak disebut. Sesat, siapa yang disesatkan? Enggak disebut. Itulah salah satu adab kita kepada Allah. Kalau baik-baik, kita nisbahkan kepada Allah, betul? Tapi kalau buruk-buruk, jangan dinisbahkan kepada Allah. Walaupun semuanya itu pasti ketentuan Allah. Ini adab. Jadi jangan, kalau kita sehat, alhamdulillah Allah nyehatkan saya, gitu ya. Kalau pas dapat rezeki, alhamdulillah Allah ngasih rezeki saya. Tapi giliran sakit jangan ngomong Allah nakdirkan saya sakit, jangan. Iya, bisa dipahami, Bu? Itu adalah apa? Adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi takhsisihi li ahli siratil mustaqim bin ni'mah, dan pengkhususan orang yang mengikuti jalan yang lurus dengan nikmat. Jadi yang seakan-akan gini, Bu, yang mendapatkan nikmat yaitu orang yang berada di jalan yang lurus, menunjukkan nikmat mutlak yang mengantarkan kepada keberuntungan yang abadi. Jadi nikmat yang mutlak bisa dipahami, Bu, ya. Nikmat yang mutlak itu apa? Nikmat hakiki yang paling sempurna, yang paling abadi, itu adalah orang yang di atas kebenaran. Adapun kemutlakan nikmat, orang kafir dapat nggak? Bu, dibedakan dua kata-kata.
nikmat yang mutlak dengan kemutlakan nikmat. Kalau nikmat yang mutlak hanya orang beri. Kalau kemutlakan nikmat, hatta orang kafir dapat nggak? Dapat. Memang orang kafir nggak makan. Makan itu dari nikmat Allah nggak? Duit itu termasuk nikmat nggak? Nikmat. Tak gelem duit. Kabeh boleh duit kan? Kata Ustaz. Iya, semua makhluk dalam kenikmatan Allah. Maka saya katakan yang benar, semua orang mendapatkan tetapi nikmat Allah itu jika tidak disertai nikmat yang mutlak tadi, perhatikan Bu, semua kenikmatan jika tidak disertai kebenaran dan mengamalkannya, semua kenikmatan jika tidak disertai pengetahuan, pemahaman terhadap kebenaran dan mengamalkannya, maka semua nikmat itu berubah menjadi azab. Kaya raya tapi nggak tahu kebenaran dan mengamalkan kebenaran, kekayaannya jadi apa? Siksaan bagi dia. Betul? Betul Bu? Tapi orang tahu kebenaran dan mengamalkan, mohon maaf, tapi orang tahu kebenaran dan mengamalkan kebenaran, cuma nggak punya duit, dia dalam kenikmatan nggak? Dia kenikmatan mutlak dia. Kalau orang tahu kebenaran, walaupun dia nggak punya duit, dia nikmat sebetulnya. Kalau nggak, berarti dia nggak tahu kebenaran. Ini agak pusing ini Ibu. Makomnya lain. Rasul sering lapar nggak? Saya ingin tanya, Rasul merasakan kenikmatan nggak? Ya karena Rasul tahu kebenaran. Menikmati rasa lapar, padahal lapar itu nggak nikmat. Menikmati rasa lapar karena ketika lapar dia kenal Allah. Kenanya Allah ketika lapar melebihi rasa sakitnya ketika lapar. Belum sampai makamnya ya apa-apa lah. Nabi Ayub sakit nggak? Tapi saya ingin tanya, Nabi Ayub merasakan nikmat nggak? Dia sakit begitu, tapi saya yakin beliau merasakan nikmat luar biasa. Rasa nikmat yang beliau rasakan karena kenal Allah dalam rasa sakit itu mengalahkan rasa sakitnya. Maka dia nggak nyalain Allah. Betul Bu? Ingin sesuatu, mengharap nggak dapat itu nyakitin nggak? Orang ingin anak setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sakit nggak? Sakit. Nabi Zakaria mulai dari dewasa nikah sampai 125 tahun nggak dapat anak. Kira-kira merana nggak itu? Enggak. Padahal butuhnya anak tetap, tapi dia mengatakan walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, aku tidak pernah merana dalam berdoa kepadamu. Bayangkan nunggu 40-70 tahun, itu nikmat aja itu. Kita nggak dapat sebentar aja udah walah komenges. Ya, jadi nggak usah banyak-banyak yang kita kaji.
Ya, nggak usah banyak-banyak yang kita kaji. Kalau orang mengenal nikmat cuma makan dan minum, nggak beda dengan sapi. Ya kan? Kelasnya jangan kelas sapi. Nikmat yang dicari haruslah yang lebih manusiawi. Apa manusiawi? Yaitu nikmat kebenaran, nikmat keimanan, nikmat istiqomah. Itu yang kita cari dari ngaji kita. Ini termasuk akidah nggak, Bu? Yang kita pelajari, Bu? Bab akidah nggak? Ya, walaupun pendekatannya bisa dengan Quran, dengan macam-macam, tapi kita ingin, ya, ternyata mencari kebenaran harus menjadi perjuangan utama. Kalau ngaji itu harus cari kebenaran dan mengamalkan. Liyuhiqqal haqqa, mengukuhkan kebenaran. Ya, jam 9 kurang seperempat saya ngisi kuliah di Setiba Makassar pakai online. Ya, jadi kuliah perdana, kuliah umum untuk mahasiswa baru sekolah ilmu bahasa Arab dan pendidikan di Makassar Wahda Islamiyah. Untuk itu saya perlu persiapan dan saya cukupkan sekian kajian kita. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.